Dengan Mas Rizky Septiaji. Alif Kurniawan. Angga. Saya dengan Mas Ramdhani. Dengan saya Finalisa Nuranggrani. Pak Galang. Sedikit tahu sih, tapi nggak sepenuhnya tahu gitu. Iya tahu. Tahu. Virus corona itu virus yang baru muncul sejak 2019 gitu ya, dari Wuhan, Cina. Tahu penyakit yang mematikan kan. Terus juga apa sih penyakit yang sangat berbahaya juga kan. Corona kurang tahu juga ya. Tahu. Iya. Ya kalau menurut saya sih ya, takut mah enggak. Ya namanya takdir gitu kan, mau gimana, mau safety atau gimana, bersih segala macam juga, kalau intinya kena ya kena gitu. Nggak bisa di apa sih namanya, nggak bisa dihimbau-himbau gitu kalau namanya penyakit gitu kan. Terima nasib aja gitu. Takut banget. Takut banget Takut banget lah. ya. Kalau ditakutin sih waspada, takut. Sebenarnya sih takut. Cuman ya kita sih percaya aja kalau penyakit itu datangnya dari Allah. Takut banget, takut sih, tapi Allah alam aja kita mah ya. Itu kan kehendak Allah. Jadi gimana ya? Gitu lah. Nggak ngerti gue. Takut juga sih. Tapi mau apa lagi? Takut ya. Santai aja lah. Iya tahu, pembatasan jarak pergerakan manusia kan. Oke. Tahu? Ya, tahu. Ya saya mah orangnya gimana ya, terima takdir aja gitu kan. Ya kalau kena itu namanya nasib gitu kan. Kalau gimana nasib aja gitu. Takut takut iya gitu kan. Saya terima nasib aja gitu. Ya kan di rumah bosen gitu, di rumah terus bosen. Keluar aja. Terus ini lupa ini nggak pakai masker ya. Keluar juga harusnya juga pakai masker gitu kan ya. Ini enggak. Lupa. Karena kan di sini juga lagi ngebuburit aja gitu apa, butuh hiburan. Karena di rumah mulu kan emang sedih juga. Cari angin. Ya karena situasi dari bulan Ramadan kayak gini kan udah apa sih namanya, kesebulanan nah per tahun kayak gini. Jadi kita ya mau gimana lagi, nyari bukan keluar, nyari suasana keluar bulan puasa. Ya kita kan apa sih, cuman mencari ini aja dulu, apa kayak buat buka-buka gitu kan. Nanti juga kita paling pulang lagi, gitu sih. Ya pengen main aja gitu. Iya. Suntuk aja. Dengan Ibu Ana. Andre. Saya Ahmad Dhani, security Taman Nadia saya. Kalau COVID itu sangat berbahaya ya. Soalnya itu kalau COVID itu kan semacam virus ya. Virus yang sangat mematikan kalau menurut saya. Seberapa bahaya, kayaknya berbahaya banget sih memang. Yang bikin berbahaya kalau menurut saya bukan seberapa bahaya virusnya itu, tapi seberapa bahaya kesiapan kita gitu ya untuk menghadapi virus ini. Kalau corona saya lihat di media kabarnya parah ya, takut sekali. Tapi kalau di Asia ini sekarang banyak ya orang-orang pada lalu lalang gitu ya. Kenapa ya? Langkah-langkahnya pertama itu ya pola hidup bersih, PHBS, dengan cara mencuci tangan,
dengan memakai masker jika keluar dan menggunakan sanitizer, terus membersihkan lingkungan dengan disinfektan. Itu sangat penting sekali. Jadi di lingkungan juga kita juga ada penyemprotan. Terus untuk mencegahnya juga kita itu tutup portal ya. Kalau saya alhamdulillah bisa work from home, kerja dari rumah, kerja remote. Kalau untuk istri dia nggak ngambil pasien lagi karena kan kerjanya by pasien gitulah ya, by request gitu, dia nggak ngambil, jadi nggak lagi menerima full, udah 2 bulan lebih gitu. Terus dari kita juga nggak, benar-benar jarang banget keluar rumah, jadi kalau perlu doang, kalau beli beras, kalau beli apa itu juga yang keluar jadinya saya gitu, nggak istri, nggak yang lain gitu, jadi ya diminimalisir keluarnya gitu. Anak juga nggak boleh main gitu sih. Kalau di saya sendiri di kantor Adiasa sudah memakai masker, pakai handset, pakai ini juga udah. Seharusnya kalau misalkan sudah ada COVID dan virus yang berbahaya itu, kalau menurut saya mah mendingan nggak usah keluar, di rumah aja. Tolong jaga jarak, itu kan demi keselamatan kita. Kalau bukan dari diri kita sendiri, dari siapa lagi? Keselamatan kan bentuknya macam-macam. Kalau misalkan nggak dari diri kita, dari siapa lagi gitu. Ya pantesan mundur ininya, kan di berita katanya wabah ini nih puncaknya tuh, bukan puncaknya sih, selesainya mundur, tadinya harusnya mungkin prediksi para ahli mungkin Juni Juli udah kelar, tapi update lagi jadi Oktober baru kelar, ya mungkin gara-gara ini memang. Tanggapan saya sebagai security harusnya ada semacam Satpol PP, polisi gitu ya, yang berubarin lah. Kalau security Adiasa nggak bisa, soalnya 2 personel yang jaga gitu. Laso Wibowo, Yadi Ramdhani, Puji Agung Gumelar, Ais. apa yang di Pak Budi. kalau di daerah kami terlalu merugikan ini juga rakyat, sangat jauh berdampaknya. Yang biasanya ya agak mendingan, biasa bulan puasa, sekarang agak turun drastis. Besar sih untuk saat ini, karena ya untuk penghasilan sendiri rada sedikit berkurang lah untuk penghasilan, karena jarang yang beli. Dampaknya ada yang DPHK atau yang ini banyak sih, dampaknya lumayan. Dampaknya lumayan sih. Ditambah bulan puasa banyak saingannya juga kan jadi ya nurunnya berasa juga. Aduh, lebih parah Pak ini. Penarikan angkot ini lebih parah, paling sepi. Jadi supir angkot ini sengsara Pak. Dampaknya ini akibat Corona tahun 19 ini. Mundur. Lebih parah itu sengsara. Jangankan buat beli setoran, buat beli bensin aja nggak ketutup itu. Waduh, semuanya kena semua ini. Susah ini Corona mah. Kita juga susah jadinya. Kalau masalah setuju nggak setuju, namanya pemerintah ya kita dukung aja. Cuman namanya rakyat itu kan kalau dikasih sembako ya disuruh di rumah ya tetap mau. Cuman yang rakyat itu kan di SPBB umpamanya, terus nggak dikasih sembako juga mau nggak mau nyari nafkah. Kalau itu setuju nggak setuju ya gitu, karena kalau bagi saya kan, karena saya kan orang kecil gitu, kalau dibilang suruh buat di rumah ya kita nyari makan sehari-harinya dari mana gitu. Kalau nggak berjualan gini kan siapa yang mau ngasih gitu, itu doang. Setuju sih, cuma buat kita sendiri kalau pedagang bingung juga sih sebenarnya, antara bingung juga setuju nggak setuju, tapi buat kebaikan sih sebenarnya setuju.
Tapi buat penghasilan sendiri kita ya rada berkurang karena adanya PSBB itu. Dibilang setuju ya setuju sih, biar mencegah penyebaran juga ya setuju. Setuju aja sih kalau ke pembatasan. Kalau ada pembatasan PSBB ini, kalau supir angkot pembatasan tidak ada pendapatan Pak, gimana itu? Bisa ngejamin ke pemerintahan ini, ke rakyat kecil ini? Ya setuju aja kita mah. Tergantung kan kalau nggak sembuh gimana nantinya. Pengennya sih buru-buru biar sembuh lah, biar normal lagi, biar usaha kan enak. Kalau begini kan kita juga susah, semua susah. Harapannya ya moga-moga Allah cepat mengangkat virusnya sehingga kita semua diberi kesehatan sehingga kembali normal seperti biasa kehidupan kita seperti yang kemarin-kemarin gitu. Ya, semoga aja cepat kelar gitu, biar nggak menyusahkan masyarakat yang lain gitu. Ya kalau kayak kita di sini masih mending bisa gitu, tapi kalau di tempat yang lain kan udah sulit. Buat sholat aja sulit, buat sholat berjamaah gitu. Kayak Jumat gitu kan. Itu doang, supaya mudah-mudahan cepat kelar aja. Ya harapan terbaik dan terbesar sih ya semoga ini virus ini cepat selesai ya. Coba soalnya ekonomi kita juga udah agak surut, banyak yang susah keluar, mungkin udah pada suntuk juga yang di rumah. Buat pedagang-pedagang kayak kita gini yang kecil-kecilan gini kan penghasilan juga berkurang ya. Jadi ya harapannya sih cepat-cepat selesai lah ya, di aktivitas biar pulih kembali lagi semuanya normal lagi. Cepat berlalu lah. Ya sarannya ya kita tetap aja berdoa, semoga penyakit ini kan dari Allah. Semoga juga kita tetap berdoa, mudah-mudahan kita semua juga intinya mah tetap bagaimanapun dohirnya kita kan cuci tangan, pakai masker, semuanya itu kan dohir. Yang intinya mah tetap kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan penyakitnya ini virusnya cepat diangkat oleh Allah gitu. Kalau saran ya saya kurang tahu juga ya gitu, kurang ngerti gitu. Gitu doang. Saya kurang ngerti juga. Ya namanya masyarakat mah susah dibilangin juga kan, kadang-kadang juga ada aja yang ngebadu, yang enggak ini gitu. Itu doang sih. Ya untuk saat ini ikutin aturan pemerintah aja lah. Kalau emang yang nggak penting-penting banget buat keluar rumah, buat yang lain-lain mending udah stay di rumah aja, diem di rumah aja. Buat kita sendiri kalau pedagang ya susah buat diem di rumah ya, penghasilan kayak gini. Tapi buat yang nggak berkepentingan udah jaga-jaga diri aja di rumah, cuci tangan lah, kebersihan yang pasti, jaga jarak sama orang-orang gitu aja sih cukup. Lebih ngejaga diri aja sih, biar lebih cuci tangan, jangan lupa selalu bawain sanitizer sama masker aja udah cukup kayaknya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atas nama pemerintahan Desa Cikuya dalam kesempatan ini di dalam bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita bisa memberikan sedikit himbauan khususnya kepada warga Desa Cikuya, karena dalam kesempatan siang hari ini saya akan memberikan himbauan mengingat pertama diberlakukannya PSBB di Desa Cikuya, Kabupaten Tangerang. Kemudian himbauan untuk warga Desa Cikuya khususnya mengenai maraknya wabah virus COVID-19 yang ada di negara kita atau yang menyeluruh. Kemudian kewaspadaan bagi masyarakat Desa Cikuya khususnya harus mentaati apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Yang pertama mungkin untuk sementara kita di rumah saja. Terus kemudian
diberlakukannya PSBB di wilayah kita, supaya harapan kami selaku pemerintahan Desa Cikuya agar seluruh warga desa kita mentaati apa yang sudah diberlakukan oleh pemerintah kabupaten, khususnya yang ada di wilayah Desa Cikuya. Terus kemudian harapan besar tingkat kesadaran yang tinggi bagi warga Desa Cikuya untuk tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, pola hidup sehat, karena itu sangat bermanfaat sekali. Karena kita jangan sekali-kali menyepelekan wabah tersebut, karena wabah virus tersebut tidak terlihat oleh mata. Terus kemudian kami pihak pemerintahan desa juga alhamdulillah sudah melaksanakan beberapa kegiatan, baik kerjasama dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh instansi terkait yang ada di dalam pemerintahan atau wilayah Desa Cikuya. Salah satu contohnya kami sudah membentuk gugus tugas yang diketuai oleh seluruh aparatur pemerintahan desa, dari mulai staf pemerintahan, BPD, LPM, Karang Taruna, ketua RW, ketua RT, dan para tokoh masyarakat, serta dibantu oleh relawan. Demi untuk memutus mata rantai pencegahan virus COVID-19, maka pelaksanaan dan pembentukan gugus tugas ini sudah dilaksanakan bulan yang lalu. Jadi alhamdulillah kami pun sangat terbantu oleh para ujung tombak pemerintahan, yaitu ketua RT maupun ketua RW beserta para tokoh masyarakat, dan dibantu oleh aparatur keamanan baik dari TNI maupun dari Polri. Dan alhamdulillah setiap wilayah itu ada pengecekan dan penilaiannya masing-masing dari pihak Polri. Dan alhamdulillah ini adalah piagam penghargaan dari Bapak Kapolsek khusus untuk pemerintahan Desa Cikuya. Ini merupakan suatu kebanggaan khususnya buat kami selaku pemerintahan. Karena apa? Karena ternyata desa kita alhamdulillah adalah desa terbaik hubungan antara pemerintahan, masyarakat, dan TNI ataupun Polri. Sehingga kami diberikanlah piagam penghargaan ini. Ini adalah khusus untuk warga masyarakat Desa Cikuya. Alhamdulillah, ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolsek kita, Bapak AKP Akbar Baskoro, dan beliau akan pindah ke Polda Banten. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dimanapun beliau berada, karena beliau dekat sekali dengan masyarakat kita. Itu sedikit tambahan aja dari kami mengenai piagam penghargaan dari Polri. Terus kemudian tambahannya sedikit untuk untuk para tokoh masyarakat dan warga, sekali lagi himbauan dari kami, tolong ditaati pesan saya khusus bagi masyarakat warga Desa Cikuya. Jangan sekali-kali kita menyepelekan apa yang sudah diinformasikan atau dihimbau oleh pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Jadi itu untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Cikuya. Dan alhamdulillah kami pun selalu sigap ketika ada sedikit laporan dari masyarakat, baik itu sedikit tanda-tanda orang panas atau panas dingin segala macam. Saya merasa bangga, merasa bersyukur karena saya punya aparat di bawah cepat tanggap. Beliau langsung informasi ke desa dan kami langsung informasi kepada pihak kesehatan masyarakat atau puskesmas terdekat. Jadi pihak puskesmas yang mendatangi warga kita yang kira-kira dianggap mengkhawatirkan. Tetapi alhamdulillah sampai sejauh ini
warga kita tidak ada yang terinfeksi, amit-amit, artinya bukan kita mengharapkan. Semoga doa saya dan harapan saya khususnya dan kami selaku staf pemerintahan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, semoga masyarakat Desa Cikuya khususnya dijauhkan dari wabah virus COVID-19 dan diselamatkan. Semoga wabah ini bisa cepat berakhir. Dan terakhir ucapan saya pribadi khususnya dan keluarga beserta staf pemerintahan Desa Cikuya, selamat menjalankan ibadah suci Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan nyaman, aman, tentram. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri. Semoga mudah-mudahan warga Desa Cikuya dengan adanya bulan suci Ramadan ini tidak terprovokasi oleh provokator-provokator yang ada datang dan tidak punya kepentingan masuk ke wilayah kita. Dan tambahannya sedikit, tolong kerjasamanya untuk para seluruh warga masyarakat Desa Cikuya. Seandainya ada hal tersebut, ada provokator yang akan meresahkan warga kita, tolong langsung diinformasikan baik kepada aparat pemerintahan desa maupun kepada aparat kepolisian. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin beserta seluruh staf pemerintahan Desa Cikuya mengucapkan selamat menjalankan ibadah suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.